peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Karno pernah berkata, "Berikanlah saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Yang dimaksud Bung Karno ialah betapa besarnya potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda. Jika pemuda tersebut diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki banyak waktu untuk membentuk masa depan yang sangat cerah, yang sangat indah, yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda-benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, dan memilukan di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang terlahir dari orang kaya, yang hidupnya serba berkecukupan, yang tiap hari bisa merasakan makanan nikmat, tetapi mereka selalu kehilangan kesempatan untuk bisa merasakan bahagia dunia akhirat, dikarenakan mereka selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang penjaga Mesir, pernah menyatakan dalam syairnya, "Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini." Pasti timbul pertanyaan pada hati kita semua, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua dalam menanggapi dampak negatif era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan sebagainya. Jawabannya, kita sebagai pemuda harus tetap semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasul bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan terkenal, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is blind, science without religion is lame." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta. Dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan agama sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum waladina utul ilma darajat." Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa, jauh dari maksiat dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hidup bahagia di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.